Angkatan bersenjata Iran merilis rekaman detik-detik peluncuran rudal Khaybar menyasar pusat kota Israel, Tel Aviv pada Minggu 22 Juni. Serangan ini menjadi respon pertama Iran setelah Amerika Serikat menggempur 3 fasilitas pengayaan nuklirnya pada Sabtu 21 Juni malam. Iran menyebut rudal Khaybar yang ditembakkan kali ini sebagai serangan perdana ke wilayah Israel. Dalam video yang beredar terlihat kondisi pasca serangan di kota Haifa yang mengalami kerusakan parah. Sementara itu, militer Iran menegaskan serangan ini sebagai balasan atas operasi Amerika Serikat dan upaya membungkam kekuatan nuklir Iran. Bahkan ketegangan kian meningkat usai Amerika Serikat secara langsung terlibat dalam konflik dengan menghantam situs nuklir milik Iran. Sebagai balasan, Iran dilaporkan meluncurkan sekira 20 rudal ke wilayah tengah dan utara Israel. Adapun sirade serangan udara beraung di sejumlah kota seperti Tel Aviv, Haifa, dan Yerusalem Timur. Ledakan dahsyat dilaporkan terjadi di berbagai titik hingga menyebabkan kerusakan infrastruktur serta kepanikan warga sipil. Pasca serangan udara Amerika Serikat ke fasilitas nuklir Iran, Teheran dan Moskow kian memperkuat aliansi strategis. Pejabat tinggi Iran melakukan kunjungan ke Moskow untuk membahas koordinasi dengan Rusia usai serangan militer Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklirnya. Hal ini menandai babak baru koordinasi taktis antara kedua negara dalam menghadapi tekanan militer dari Amerika Serikat dan Israel. Dikutip dari Tasnim News, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi tiba di Rusia pada Senin 23 Juni. Kunjungan ini menjadi simbol kerjasama dan konsultasi erat antara Teheran dan Moskow dalam menghadapi ancaman bersama. Di tengah ketegangan, Iran dan Rusia dikabarkan menyusun skenario balasan strategis yang menyasar pusat vital militer dan kota besar di Amerika Serikat serta Israel. Adapun opsi pengiriman persenjataan mematikan diarahkan untuk menekan kekuatan militer dan pusat-pusat strategis milik Amerika Serikat dan Israel. Pasalnya, Iran dan Rusia mengecam keras agresi Amerika Serikat yang menargetkan fasilitas nuklir. Dikabarkan sistem internasional saat ini berada dalam ancaman serius sehingga koordinasi dengan Rusia menjadi hal penting. Di tengah gempuran Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklirnya, Iran tetap melancarkan gelombang serangan balasan ke Israel pada Minggu 22 Juni 2025. Dilaporkan Angkatan Bersenjata Iran meluncurkan rentetan drone untuk menyerang wilayah Israel. Drone tersebut ditujukan ke target strategis dari utara hingga selatan wilayah pendudukan. Dikutip dari Warta Kota Live, kabar itu dikonfirmasi oleh juru bicara IRGC Mayor Jenderal Ali Mohammed Naini pada Senin 23 Juni pagi. Ia memperingatkan bahwa operasi maut ini akan terus berlanjut dan mengguncang stabilitas rezim Zionis. Pasalnya, serangan Iran sebelumnya diklaim paling mengerikan yang menargetkan pusat kota Israel. Rudal-rudal tersebut dilaporkan menghantam lokasi militer strategis di wilayah Haifa dan Tel Aviv. Salah satu target yaitu Cell Tower di pusat Haifa serta perusahaan perangkat lunak milik Kementerian Keamanan Israel. Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan telah memerintahkan serangan ketiga fasilitas nuklir milik Iran yaitu Fordow, Natanz, dan Isfahan. Trump menyebut bom dijatuhkan penuh ke wilayah Fordow sebagai target utama. Ia memuji serangan itu sebagai keberhasilan militer yang spektakuler dalam menekan ancaman nuklir milik Iran. Sejumlah negara Arab mengecam keras serangan udara Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran pada Minggu 22 Juni. Mereka memperingatkan operasi tersebut dapat memperburuk stabilitas kawasan dan mendesak agar jalur diplomasi segera dibuka. Arab Saudi menyampaikan kekhawatiran besar dan menilai tindakan militer hanya memperburuk ketegangan kawasan. Negara-negara Teluk termasuk Qatar dan Uni Emirat Arab menyuarakan keprihatinan terhadap dampak konflik yang meluas hingga mengancam ekonomi regional. Sementara itu, kelompok Houthi di Yaman menyebut serangan Amerika Serikat sebagai deklarasi perang dan mengancam akan menyerang kapal-kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Bahkan Oman dan Bahrain turut mengutuk serangan tersebut, menyerukan deeskalasi dan mempersiapkan langkah darurat demi keamanan nasional. Adapun Hamas dan pemerintah Irak mengecam aksi militer Amerika Serikat, menyebutnya sebagai ancaman serius bagi perdamaian Timur Tengah. Pemerintah Irak memperingatkan potensi bangkitnya kelompok bersenjata pro-Iran yang siap menyerang kepentingan Amerika Serikat di wilayahnya. Selain itu, Presiden Lebanon Joseph Aoun turut menyerukan agar Iran dan Amerika Serikat segera kembali ke meja perundingan demi mencegah perang regional. Meskipun Donald Trump menyebut serangan sebagai keberhasilan spektakuler, namun reaksi negara Islam justru menunjukkan kecemasan mendalam.
Serangan udara Amerika Serikat terhadap 3 fasilitas nuklir utama Iran pada Sabtu 21 Juni malam meninggalkan jejak kerusakan signifikan. Menurut citra satelit, fasilitas nuklir Fordow menunjukkan 6 lubang besar di atas kompleks bawah tanah Fordow akibat bom penghancur bunker. Namun tingkat kerusakan di dalam tengah diselidiki. Sementara itu, fasilitas nuklir di wilayah Natanz mengalami kerusakan pada infrastruktur permukaan dan bawah tanah. Bahkan kerusakan infrastruktur kelistrikan di Natanz dapat mempengaruhi fungsi sentrifus di fasilitas bawah tanahnya. Selain itu, situs nuklir Iran di Isfahan mengalami kerusakan paling luas dengan 18 bangunan hancur dan area menghitam akibat serangan. Tampak puluhan bangunan rusak dan terowongan penyimpanan uranium dilaporkan roboh. Citra satelit memperlihatkan perubahan warna lereng dan runtuhnya 3 dari 4 pintu masuk ke terowongan penyimpanan uranium. Para analis menilai serangan ini berpotensi besar berdampak signifikan pada program pengayaan uranium di Teheran. Meski demikian, insiden ini memperlihatkan dampak nyata dari operasi militer Amerika Serikat terhadap program nuklir di Iran. Iran dilaporkan telah memindahkan peralatan penting dan uranium dari fasilitas nuklir Fordow beberapa hari sebelum serangan militer Amerika Serikat. Dikabarkan sebesar 400 kg uranium yang diperkaya hingga 60% tersebut berhasil diamankan. Dikutip dari Kompas.com, kabar itu diungkap oleh 2 pejabat Israel yang mengetahui data intelijen pada Minggu 22 Juni. Sementara itu, Direktur Jenderal Badan Tenaga Atom Internasional Rafael Grossi menyatakan bahwa kawah akibat amunisi penembus tanah telah ditemukan di situs Fordow. Menurutnya, belum ada pihak yang mampu memastikan tingkat kerusakan di bawah tanah Fordow akibat serangan tersebut. Perlu diketahui, fasilitas Fordow dikenal sebagai lokasi pengayaan uranium hingga tingkat 60% dan memiliki sistem pertahanan bawah tanah. Dilaporkan Iran memindahkan 400 kg uranium yang diperkaya menjelang serangan sebagai antisipasi terhadap ancaman militer Amerika Serikat. Sebagai informasi, Amerika Serikat telah menyerang 3 fasilitas nuklir Iran pada Minggu 22 Juni malam. Hal itu bertujuan untuk melemahkan program nuklir Iran secara signifikan. Badan Tenaga Atom Internasional mengonfirmasi ketiga situs terkena dampak serangan, namun tidak ada peningkatan radiasi di luar lokasi yang terdeteksi. Iran mengecam keras serangan udara Amerika Serikat yang menghantam 3 fasilitas nuklirnya pada Minggu 22 Juni dini hari. Pemerintah Iran bersumpah akan memberikan konsekuensi abadi sebagai balasan atas agresi tersebut. Di balik pernyataan tegas, para petinggi keamanan dan intelijen Iran kini tengah mempertimbangkan 6 langkah balasan strategis. Langkah pertama, menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah, khususnya di Bahrain dan Irak. Iran juga mempertimbangkan menyerang kapal perang Amerika Serikat di Laut Merah secara langsung atau melalui sekutunya Houthi di Yaman. Selain itu, Iran juga bisa menutup Selat Hormuz, jalur vital energi dunia. Hal itu dilakukan dengan cara menebar ranjau laut yang bisa memicu krisis minyak global. Bahkan Iran berpotensi menggunakan kekuatan cybernya untuk menyerang infrastruktur digital Amerika Serikat tanpa melibatkan kontak fisik. Sementara itu, Iran menunda serangan hingga kondisi mereda, kemudian melakukan balasan mendadak terhadap target diplomatik atau pusat kota. Di sisi lain, opsi diplomasi tetap terbuka meski Iran mengklaim Amerika Serikat dan Israel telah menggagalkan upaya perundingan sebelumnya. Namun semua opsi yang dipertimbangkan mengandung risiko besar terhadap stabilitas internal di Teheran. Pasukan pendudukan Israel mengklaim telah melancarkan serangan udara terhadap 6 bandara terbesar di Teheran. Serangan itu dilakukan menggunakan pesawat tanpa awak yang dikendalikan dari jarak jauh. Dikutip dari Tribun News pada Senin 23 Juni, akibat serangan ini 15 pesawat dan helikopter militer Iran hancur lebur. Adapun target serangan mencakup landasan pacu, bunker bawah tanah, pesawat pengisian bahan bakar serta jet tempur F-14, F-5 dan helikopter AH-1 milik Iran. Sementara itu, Israel menyatakan serangan ini untuk melumpuhkan kemampuan Angkatan Udara Iran dalam menjalankan operasi dari bandara. Bahkan lokasi serangan dikabarkan tersebar di titik vital pertahanan Iran. Meski demikian, serangan ini menjadi eskalasi terbaru setelah Israel dan Amerika Serikat menyerang fasilitas nuklir di Iran. Lantas, serangan ini merupakan respon atas ketegangan yang kian meningkat antara kedua negara. Tindakan ini dikhawatirkan memperlebar skala konfrontasi di kawasan Timur Tengah.